Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita semua sehat-sehat saja dan dalam keadaan bahagia. Teman-teman, saya senang sekali kita bertemu kembali malam ini dalam diskusi dialektika. Dan kita sebenarnya mencoba membahas tentang masalah-masalah yang banyak sekali sekarang diributkan menjelang pemilihan gubernur Jakarta yang tidak lama lagi atau beberapa hari lagi akan dilakukan. Dan yang kita bicarakan agak berfokus sebenarnya pada bagaimana komentar-komentar dari pendukung Partai Keadilan Sejahtera selama ini yang sangat setia mendukung partai itu. Dan sekarang mereka mulai sebenarnya memberikan model ancaman. Kalau misalnya Partai Keadilan Sejahtera itu tidak lagi bersikap dan mempertahankan ideologi sesuai dengan anggaran dasar dan tujuan pendirian partai itu, maka banyak sekali masyarakat atau pendukung dari Partai Keadilan Sejahtera itu akan keluar dari PKS. Teman-teman sekalian, saya lihat misalnya dari Lombok, mereka mengatakan juga akan keluar ramai-ramai dari PKS. Seandainya misalnya PKS itu tidak menunjukkan ketetapan hatinya, pendiriannya, dan mempertahankan idealisme itu. Dan juga misalnya banyak sekali dari masyarakat Jakarta yang juga melakukan hal yang sama. Teman-teman yang setia mengikuti perkuliahan atau diskusi ini, kita mencoba untuk menjelaskan permasalahan itu dalam judul tentang lunturnya idealisme dan berkembangnya pragmatisme partai dalam pemilu Jakarta. Dan di sini sebenarnya termasuk juga yang kita katakan pragmatisme itu pada Partai Keadilan Sejahtera, yang itu malah menjadi fokus dalam pembahasan kita malam ini. Partai Keadilan Sejahtera lahir dari gerakan reformasi yang menginginkan perubahan politik yang lebih baik di Indonesia setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Jadi memang secara historis, apa yang dikemukakan nanti pada cita-cita dan prinsip dasar PKS itu sangat berkaitan dengan jatuhnya rezim Orde Baru dan tuntutan untuk adanya perubahan sosial, politik, dan ekonomi. PKS didirikan dengan tujuan mendirikan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan ajaran Islam. Prinsip ini terlihat dalam berbagai macam yang ada dalam anggaran dasar partai, tujuan partai, dan PKS boleh dikatakan partai ideologis karena berjuang di atas ide ajaran Islam. Dan teman-teman sekalian, ajaran Islam itu justru yang selama ini sebenarnya mereka katakan bahwa apa yang kita inginkan itu adalah bagaimana menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam sosial, politik, dan ekonomi didasarkan atas prinsip-prinsip yang terkandung pada ajaran Islam yang sesuai pasti dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman sekalian, kita tidak mungkin memang bisa menganggap adanya pertentangan, perbedaan mendasar antara apa yang kita sebut dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila, karena memang Islam itu salah satu inspirasi mendasar bagi apa yang kita sebut tadi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan adalah konsep yang merujuk pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu di bawah hukum. Teman-teman sekalian, begitu ada pergantian rezim Orde Baru itu, memang masalah keadilan dan kesamaan di depan hukum itu adalah satu cita-cita yang sangat mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti hak-hak individu dihormati dan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama tanpa diskriminasi yang didasarkan atas ras, agama, gender, atau status sosial. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya idealisme yang sangat mendasar yang dikemukakan pada ajaran atau prinsip yang kita sebut tadi pada PKS, dan keadilan juga melibatkan upaya untuk memberikan kompensasi atau perlindungan kepada mereka yang dirugikan, baik misalnya secara sosial, politik, dan ekonomi. Jadi berjuang untuk menegakkan keadilan. Dan itu adalah sebenarnya prinsip penting yang ingin dilakukan PKS, teman-teman sekalian. Jadi tentu saja cita-cita ideal ini tidak ingin misalnya para pendukungnya itu ditinggalkan begitu saja dengan pertimbangan-pertimbangan pragmatis.
dengan mempertimbangkan bahwa kalau misalnya keluar dan bergabung dengan kelompok lain atau partai lain, itu bisa memberikan keuntungan atau pragmatisme. Baik misalnya, katakanlah misalnya awalnya mungkin diharapkan menjadi wakil presiden atau dapat posisi sebagai satu dua jadi anggota kabinet, itu sebenarnya pertimbangan yang sangat pragmatis. Dan ini yang sebenarnya yang tidak diinginkan oleh para pendukung partai keadilan tersebut. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kesejahteraan? Karena keadilan dan kesejahteraan itu termasuk dua hal yang dinyatakan secara jelas pada prinsip dan tujuan dari partai keadilan itu. Jadi kesejahteraan adalah kondisi di mana individu dan masyarakat mencapai keadaan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan. Baik misalnya mencakup kesejahteraan fisik, kesejahteraan mental, kepuasan emosional, stabilitas dalam keadaan ekonomi, hubungan yang baik antar sesama, kemudian akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang terbuka untuk berkembang bagi setiap individu. Teman-teman sekalian, kita memang melihat bagaimana misalnya baiknya rencana ini, bahwa bagaimana misalnya mencoba menciptakan masyarakat yang kesehatan mental sehat misalnya secara fisik, emosional, kemudian stabilitas dalam keadaan ekonomi, kemudian hubungan yang baik antara sesama, akses yang baik terhadap pendidikan dan kesehatan, dan itu terbuka untuk semua orang dan untuk mengembangkan diri, itu adalah cita-cita yang jelas dan saya pikir memang harus semestinya tetap diperjuangkan oleh partai itu tanpa harus misalnya meninggalkan gagasan-gagasan yang ideal itu dan kemudian meninggalkannya dan dengan mudah saja misalnya bergabung dengan partai lain, dan ini yang mungkin akan mengecewakan para pendukungnya selama ini. Jadi konsistensi Partai Keadilan Sejahtera menunjukkan mestinya perkembangan yang sangat baik. Paling tidak misalnya bagi para pendukungnya selama ini, apalagi di Jakarta ini dibuktikan dengan kemenangan partai pada pemilihan anggota DPR di Jakarta yang baru lalu dan menjadikan PKS itu sebagai partai pemenang di Jakarta. Partai ini mendapat dukungan yang kuat dari generasi muda dan emak-emak. Selain itu juga misalnya tentu dari masyarakat secara umum. Teman-teman sekalian, jika misalnya ada upaya untuk melupakan bagaimana misalnya harapan masyarakat terhadap partai, itu sangat wajar apabila misalnya mereka menginginkan atau berencana untuk keluar dari PKS, dan ini sebenarnya satu hal yang sangat kita lihat berkembang sangat luas dalam masyarakat, dan mereka sudah menyatakan bahwa mereka keluar dan bisa-bisa untuk berikutnya PKS itu akan memiliki nasib yang sama dengan partai atau P3 yang sekarang hampir mati karena dalam pemilihan kemarin itu tidak ada satu anggota atau calon anggota DPR pun yang berhasil masuk menjadi DPR pusat. Jadi teman-teman sekalian, sangat rasional kalau misalnya akhirnya para pendukung partai PKS itu akhirnya keluar dari PKS. Teman-teman sekalian, saya tidak masuk anggota partai manapun, termasuk juga PKS. Tapi saya memang selama ini juga sangat setuju dengan apa yang kita katakan misalnya dengan cita-cita PKS. Dan dulu waktu saya masih mahasiswa, banyak sekali teman-teman saya sebenarnya mahasiswa itu adalah pendukung PKS yang setia. Teman-teman sekalian, PKS berhasil mengembangkan dengan berpegang teguh mestinya pada prinsip ideologinya dan menegakkan masalah sosial, politik, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dengan adil, bijaksana, dan itu yang disebut dengan idealisme politik, dan sering juga seperti kita jelaskan pada bagian sebelumnya, apa yang disebut dengan politik bersih. Mengapa dikatakan politik bersih? Karena memang tidak setuju dengan adanya misalnya apa yang kita katakan politik kotor kemarin tentang misalnya perlakuan korupsi, nepotisme, kemudian misalnya ketidakadilan, pelanggaran terhadap hukum, itu justru sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dikatakan oleh anggaran dasar dan tujuan dari PKS. Teman-teman sekalian, jadi prinsip-prinsip itu adalah kalau misalnya kita coba untuk mengukakannya lebih rinci, prinsip PKS itu adalah yang utama adalah idealisme berfokus pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai universal. Dan ini sangat penting, jadi pendukung-pendukung ini, misalnya pendekatan ini dianggap sangat tepat
Dan kebijakan dan tindakan politik harus didasarkan pada apa yang dianggap benar dan adil, bukan hanya pada apa yang mungkin efektif atau menguntungkan, bukan hanya untuk pribadi tapi untuk partai. Jadi pandangan pragmatisme itu sebenarnya yang dicoba dihilangkan atau tidak sampai misalnya mengubah orientasi dari partai PKS itu. Yang kedua adalah tujuan jangka panjang. Jadi idealisme sering sekali menekankan pentingnya mencapai tujuan jangka panjang dan tidak misalnya terpengaruh hanya dengan tujuan-tujuan jangka pendek. Jadi tujuan jangka panjang yang dimaksud itu adalah bagaimana mereka berhasil menciptakan apa yang dicita-citakan, apa yang tujuan dari partai itu, kemudian juga seperti misalnya bagaimana terciptanya perdamaian secara nasional, global, bagaimana hak asasi manusia itu bisa terlaksana dengan baik, atau keadilan sosial, kesejahteraan, itu bisa diterapkan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Bukan seperti sekarang ini, adanya misalnya perbedaan yang sangat kuat dan tinggi antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin, yang sulit sekali apalagi dalam kondisi sekarang untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Jadi kehidupan menghadapi kesulitan dalam jangka yang sekarang justru kita lihat akan semakin berat kalau memang kondisi negara ini, kondisi korupsi dan misalnya membiarkan sumber-sumber kekayaan negara itu hanya dimiliki oleh kelompok atau orang-orang tertentu. Jadi tidak menyerahkan misalnya ya pada tekanan politik, bagaimana partai itu atau PKS tidak menyerah karena adanya tekanan politik atau karena tidak dapat memperoleh atau misalnya mendapatkan ya janji untuk wakil presiden atau menteri kabinet. Ini jelas-jelas satu pertimbangan yang pragmatis dan politik sekali. Jika ini yang menjadi pertimbangan, saya yakin sekali bahwa secara politik sebenarnya PKS itu akan mengalami kerugian yang sangat besar. Teman-teman sekalian, di dalam sejarah misalnya kita bisa melihat seperti perjuangan para tokoh-tokoh besar, dan terutama sekali misalnya Nabi Muhammad, seandainya dia dikatakan, saya agak mudah-mudahan tidak terlalu salah. Saya ingat misalnya sewaktu Nabi Muhammad mengatakan, seandainya dia diberikan katakanlah misalnya seperti hadiah ya supaya meninggalkan Islam atau meninggalkan kepercayaannya. Dia mengatakan, seandainya bumi diberikan di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya sebagai hadiah untuk bisa meninggalkan ajaran ini, Nabi mengatakan, Nabi tidak akan berpaling sedikit pun. Teman-teman sekalian, jadi idealisme yang tinggi itu memang sangat penting di dalam perjuangan. Dan itulah sebenarnya, dan idealisme yang tinggi itu dan berpegang teguh pada idealisme itu, itulah yang menjadi sebenarnya sumber utama bagi PKS untuk ke depan berkembang dengan sangat baik. Saya sangat sekali yakin itu. Teman-teman sekalian, ada banyak sebenarnya contoh-contoh bagaimana misalnya bukan hanya Islam, tapi bagaimana misalnya Presiden Woodrow Wilson dengan sangat berhasil ketika dia mengatakan misalnya mencoba untuk bisa keluar dari pandangan yang selama ini lebih menguntungkan misalnya kepentingan negara atau kelompok tertentu, dan dia sehabis Perang Dunia Pertama itu berupaya seperti keluar dari pandangan umum dan sebagai seorang pemimpin yang idealis, dia mendorong bagaimana terciptanya tatanan dunia berdasarkan prinsip-prinsip moral dan hukum internasional. Teman-teman sekalian, jadi kita jelas sekali mencoba untuk mengungkapkan di sini bagaimana kalau pimpinan PKS itu berpaling dari prinsip atau ideologi dasarnya, misalnya berupaya berpaling atau bergeser dari politik dengan mempertimbangkan kedudukan dan jabatan, itu artinya kalah dalam perang memperjuangkan prinsip dasar dan jatuh pada apa yang kita sebut dengan politik pragmatisme. Teman-teman sekalian, itulah sebenarnya yang menjadi pemikiran kita dan pembahasan kita pada malam ini. Dan saya yakin seandainya ya yang terjadi dalam pemilu yang akan datang itu adalah adanya kotak kosong dan hanya muncul satu partai saja, satu calon saja yang akan ikut dalam pemilihan umum, maka yang paling tepat kan kalau saya sendiri misalnya, saya akan memilih golput daripada misalnya melakukan pemilihan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Teman-teman sekalian,
kita harus punya prinsip yang kuat dan tegas. Lalu apa prinsip dasar dari ideologi pragmatisme itu? Saya hanya coba tutup itu sedikit saja supaya kita bisa memahami apa pengertian pragmatisme, dan pengertian pragmatisme itu sering sekali juga disamakan dengan oportunisme dalam politik. Prinsip utama pragmatisme lebih menekankan pada hasil praktis dan efektivitas daripada prinsip-prinsip moral. Dari pragmatisme percaya bahwa kebijakan dan tindakan politik disesuaikan dengan realitas praktis, situasi konkret, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan, meskipun itu berarti harus melakukan kompromi terhadap prinsip-prinsip tertentu yang sebenarnya tidak menunjukkan keadilan, kejujuran, dan sesuai misalnya kalau di Indonesia dengan prinsip-prinsip pelaksanaan hak asasi manusia dan demokrasi, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 5 dan Pancasila. Teman-teman sekalian, itulah yang kita coba bicarakan pada malam ini. Mudah-mudahan kita mencoba untuk bagaimana misalnya terjadi demokratisasi pelaksanaan hak asasi manusia dan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai melalui perkembangan dan pilihan-pilihan politik ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini itu bermanfaat bagi kita semua. Dan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.